Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fibra Maulana. Saya dengan NPM 210826003. Baiklah di sini pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai materi dari ILS ataupun eh, Intermediate Life Support 2025, di mana dengan judul materi Life Threatening Injury, Electrical, Chemical, and Thermal Injury, di mana materi ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Dr. Taufik Akbar Farid Lubis, SPBPRE. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama itu mengenai injury ataupun cedera. Nah, di sini cedera itu baik itu cedera listrik, kimia, dan thermal itu dapat menyebabkan gangguan sistem tubuh yang serius. Dan juga cedera ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan ataupun dampaknya terhadap organ yang terpengaruh oleh cedera tersebut. Nah, dan juga mengenai eh, prognosis dari pasien ini sangat berpengaruh terhadap ketepatan dan kecepatan dalam penanganan terhadap pasien. Nah, biasanya semakin cepat ataupun semakin tepat penanganan yang diberikan oleh tenaga medis, nah itu akan akan meningkatkan prognosis baik. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme dari cedera elektrik ini sendiri, di mana arus listrik ini akan menyebabkan kerusakan jaringan akibat konversi energi listrik menjadi panas, di mana tentu saja sel di tubuh kita itu tidak mampu untuk beradaptasi secara tiba-tiba dan juga akan menyebabkan nantinya kerusakan jaringan. Dan selanjutnya bisa menyebabkan gangguan elektrofisiologi jantung yang mengakibatkan fibrilasi ventrikel yang akhirnya akan mengakibatkan henti jantung. Dan selanjutnya itu akan bisa terjadi juga kontraksi otot ekstrim yang di mana ini akan menyebabkan fraktur tulang dan juga bisa juga terjadi cedera sistem saraf pusat. Nah, dan biasanya gejalanya itu jika telah bicara tentang sistem saraf pusat sudah biasanya sudah lumrah mengenai gangguan kesadaran ataupun penurunan kesadaran dan juga terjadi kejang pada pasiennya. Selanjutnya untuk dampaknya sendiri, nah itu henti jantung akan mendadak akibat gangguan konduksi listrik pada jantung dan juga bisa terjadi sindrom kompartemen di mana akibat pembengkakan jaringan yang menyebabkan nekrosis jaringan secara random dan juga bisa juga terjadi rhabdomyolysis di mana ini itu terjadi kerusakan otot yang sangat berat yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya untuk tindakannya sendiri, jadi dari cedera sting ini sendiri, yang pertama kita perlu melakukan penilaian awal. Sudah pasti kita akan melakukan primary survey, di mana primary survey itu terdiri dari A, B, C, D, dan E. Nah, di mana A ini airway, kita harus memastikan jalan nafasnya terbebas atau terbuka. Nah, dan selanjutnya breathing, kita akan evaluasi frekuensi nafas dan lakukan ventilasi jika perlu pada pasien. Dan juga di C-nya kita itu circulation, di mana kita akan periksa nadi, tekanan darah, dan lakukan CPR pada pasien jika ada eh, kita kecurigaan terhadap kerusakan pada bagian organ tertentu. Biasanya itu terkhusus pada bagian-bagian organ yang terletak di distal. Nah, selanjutnya disability, di mana di sini akan dilakukan evaluasi status neurologis dari pasiennya atau GCS. Nah, biasanya dikenal Glasgow Glasgow Coma Scale. Dan juga yang terakhir itu E, di mana ini exposure. Nah, ini untuk identifikasi pada bagian tubuh lain pasien yang mengalami cedera. Dan juga tindakan medis biasanya yang bisa kita lakukan itu resusitasi cairan dengan laktat atau NaCl 0,9% untuk mencegah hipovolemia. Bisa juga dilakukan monitoring jantung dengan EKG jika misalnya sudah memungkinkan untuk dilakukan untuk mendeteksi aritmia dan juga pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri dari pasien itu sendiri akibat cedera yang dialami
pemeriksaan laboratorium jika sudah memungkinkan untuk dilakukan karena untuk mendeteksi dari terjadinya rhabdomyolysis tadi dan juga bisa dilakukan debridement ataupun fasiotomi jika terjadi sindrom kompartemen pada pasiennya. Selanjutnya untuk cedera kimia sendiri. Nah, di sini mekanisme dan dampak dari cedera kimia. Nah, mekanismenya itu sendiri biasanya bahan kimia ini bersifat korosif. Nah, entah itu asam ataupun basa kuat yang dimana menyebabkan denaturasi protein pada jaringan tubuh dan juga bisa terjadi inhalasi gas beracun dapat menyebabkan edema paru akut. Nah, ini biasanya yang berbentuk racun yang bisa terinhalasi oleh pasien dan juga bisa juga berupa penyerapan sistemik bahan kimia dapat menyebabkan gangguan metabolisme atau kegagalan organ. Nah, dan untuk dampaknya sendiri biasanya itu luka bakar kimia dengan kerusakan jaringan yang lebih dalam dibandingkan luka bakar termal akibat sifat dari korosifnya itu sendiri tadi dan biasanya acidosis metabolik akibat absorpsi zat kimia ke dalam darah bisa juga terjadi dan juga bisa terjadi keracunan sistemik yang bisa mempengaruhi hepar, renal dan juga cerebri. Dan selanjutnya bisa juga terjadi sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS akibat inhalasi zat kimia beracun tadi. Selanjutnya, untuk tindakannya sendiri dari cedera kimia ini biasanya dilakukan penanganan awal. Nah, bisa dilakukan bilas dengan air mengalir selama 15 sampai 30 menit untuk menghilangkan sisa zat kimia tadi, misalnya seandainya menempel pada bagian luar tubuh, dan juga hindari penggunaan netralisasi bahan kimia karena dapat meningkatkan reaksi eksotermik, dan juga lindungi diri dengan APD sebelum menangani pasien agar memastikan bahwa diri kita sendiri aman dan aman untuk diri kita sendiri dan juga untuk pasiennya. Dan juga kita harus melepaskan pakaian yang terkontaminasi untuk mencegah penyebaran zat yang telah terpapar pada pasien tadi. Dan takutnya nanti akan menyebar ke daerah lain. Dan juga untuk tindakan medis yang bisa dilakukan sebagai lanjutan itu pemberian oksigen, bila terjadi gangguan nafas, pemberian bronkodilator jika terjadi bronkospasme, dan pemeriksaan laboratorium lain seperti pemeriksaan elektrolit, fungsi ginjal, ataupun gas darah untuk mengevaluasi terjadinya acidosis. Dan juga bisa dilakukan terapi suportif dengan cairan intravena untuk mencegah terjadinya shock pada pasien. Dan juga jika tertelan, pemberian karbon aktif bisa menjadi salah satu choice untuk kita dilakukan kepada pasiennya. Baik, selanjutnya itu ada cedera akibat termal ataupun suhu. Nah, selanjutnya dari mekanisme cedera sendiri, biasanya luka bakar termal ini menyebabkan koagulasi protein jaringan yang biasanya merusak pembuluh darah ataupun menyebabkan nekrosis jaringan di sekitar daerah yang terkena dan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit akibat peningkatan permeabilitas kapiler ataupun shock hipovolemik akibat kehilangan cairan yang masif pada pasien tersebut. Nah, di mana dampaknya ini akan menimbulkan biasanya akan menimbulkan luka bakar derajat 1 hingga 3 dari yang ringan hingga yang merusak jaringan lebih dalam. Nah, ataupun bisa terjadi edema paru ataupun infeksi sekunder dan hipotermia pada pasien jika terjadi eh, penurunan suhu yang sangat drastis. Dan juga untuk penanganan awal yang bisa kita lakukan, nah itu biasanya untuk pasiennya dilakukan dinginkan luka dengan air mengalir selama 10 sampai 20 menit untuk menghentikan proses luka bakar dan lalu kita hindari juga penggunaan es ataupun salep. Nah, yang tidak dianjurkan secara medis tentunya dan juga tutupi luka dengan kain steril untuk mengurangi risiko infeksi dan evaluasi luas luka bakar menggunakan rule of nine untuk menentukan tingkat keparahan akibat luka bakar tadinya. Dan juga bisa kita lakukan tindakan medis lanjutan. Nah, itu biasanya berupa terapi cairan resusitasi. Biasanya kita berikan pada pasien dengan formula Parkland
eh, 4 mililiter kali berat badan per kilogram berat badan kali persenan luka bakar yang dialami pasien dalam 24 jam pertama. Dan juga bisa kita berikan pemberian analgesik opioid untuk mengatasi nyeri berat yang terjadi pada pasien, pemberian antibiotik profilaksis jika ada tanda infeksi, dan bisa kita lakukan debridement untuk pembersihan luka ataupun bagian bagian jaringan yang nekrosis pada pasien, dan juga bisa kita berikan pemberian tetanus untuk ini hanya untuk bila diperlukan saja atau ada kecurigaan tertentu terhadap pasiennya, bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi tetanus tadi. Nah, untuk pencegahan dari cedera ini sendiri bagaimana? Yang pasti yang pertama kita harus menggunakan APD yang sesuai saat bekerja dan dengan listrik ataupun bahan kimia. Dan juga kita harus simpan bahan kimia dalam wadah yang aman dan diberi label dengan jelas agar kita tahu mana bagian bahan kimia yang dapat berbahaya, mana yang tidak. Dan juga pastikan peralatan listrik dalam kondisi baik dan hindari penggunaan kabel rusak. Nah, dan bisa kita lakukan juga edukasi ke masyarakat tentang bahaya dan cara penanganan cedera ini agar menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja tidak kita harapkan. Baik, selanjutnya ini referensi yang telah saya kumpulkan untuk membuat PowerPoint saya pada kali ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.